Baik teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik ya, ibu minta Regina dan Berto untuk pasang gambar. Berto, Albertus. Regina, salah. Baik, sambil masang gambar ibu akan absen. Terlebih hadir ibu Albertina, hadir ibu Berto, Sofina, hadir ibu Feti, hadir ibu Ariance, hadir ibu Ando, Hadir Ibu. Yunce, hadir ibu Regina, semua hadir kok. Ada Ibu lagi. Izin ibu. Izin kenapa? Sakit ibu. Iya. PTR Ibu. Feti tadi pada habis kunjung nama nih. Hadir ibu. Salam setia. Ando memang. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Nah, saya minta teman-teman kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian pernapasan pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis struktur dari fungsi organ pernapasan manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi mekanisme sistem pernapasan dan gangguan pada sistem pernapasan pada manusia. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Nah, coba adik-adik ambil napas lalu hembuskan. Apa yang kalian rasakan? Menghirup dan udara. Ya, jadi itu adalah menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Ada yang tahu pengertian dari sistem pernapasan pada manusia? Regina? Oh iya, Sofina? Pernapasan merupakan proses pertukaran antara gas oksigen maupun karbon dioksida. Ya. Jadi bernapas adalah proses pertukaran gas, yaitu gas oksigen dan karbon dioksida. Fungsi dari bernapas itu apa? Ada yang tahu? Menghasilkan ATP dari sumber energi di dalam tubuh. Ya, berikan aplaus untuk Sofina. Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan yang kedua, yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Organ-organ pernapasan pada manusia ada apa saja? Hidung, paru-paru, lantai, trachea, bronkus, alveolus. Ya, baik. Ibu akan menunjuk kalian untuk maju menjelaskan ke depan fungsinya. Ibu minta Sofina maju ke depan. Yang pertama hidung. Oke, baik teman-teman, ini saya akan menjelaskan proses pernapasan yang pertama itu melalui hidung. Nah, di dalam hidung ini merupakan tempat terjadinya
konka. Konfus. Konka. Konka. Sofina, ini itu berfungsi untuk apa? Di dalam hidup. Ini berfungsi untuk melembabkan dan hidup. Kalau konka berfungsi untuk apa? Ada yang tahu fungsi dari konka? Tidak tahu Ibu. Mengatur suhu di dalam hidung agar tetap stabil. Ya, silakan Bu. Ada yang bisa menjelaskan nomor 2 supaya Ibu jangan menunjukkan. Yuce, jelaskan gambar yang nomor 2. Nomor 2 itu apa? Ya teman-teman, nomor 2 ini disebut faring atau juga tekak. Ya. Nah, faring ini merupakan persimpangan antara jalur pernapasan dan juga jalur makanan. Berfungsinya Tidak tahu Ibu. harus tahu ya. Oh iya. Penyalur. Penyalur udara. Ya, Fungsi dari faring itu menyaring udara dari sedia kemudian meneruskan udara ke lain. Itu Ibu. Ya, berikan aplaus untuk Yuce. Yang ketiga, laring. Ya, Albertina maju ke depan untuk menjelaskan. Baik teman-teman, bisa lihat pada gambar yaitu yang berikut yang ketiga mengenai laring. Di sini fungsinya yaitu mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan. Sekian. Ya, baik, berikan aplaus untuk Albertina. Dan yang keempat, Regina. Keempat itu apa? Trakea atau batang tenggorokan. Ya, Fungsinya adalah sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. berikan aplaus untuk Regina. Yang kelima, sambutan. Yang kelima itu apa? Bronchosebus. Silakan maju ke depan. Saudara pakai sepatu di mana? Ada tahu nggak pinjam ini? Ya, bronkus itu bronkus merupakan percabangan antara trakea yaitu percabangan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dan bronkus terdapat percabangan yang lebih menyebut lagi yaitu namanya bronchiolus. Ya, bronkus yang mana? Coba tunjuk di gambar. Yang ini. Ya. Ya, berikan aplaus untuk Samota. Yang keenam saya minta Feti maju ke depan untuk dijelaskan tentang pernapasan yang keenam. Bronchiolus. Baik, teman-teman bisa perhatikan di sini organ yang keenam yaitu bronchiolus. Nah, bronchiolus ini merupakan percabangan antara paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Jadi pada bronchiolus ini merupakan saluran yang paling kecil dan juga paling penting. Ya, baik, berikan aplaus untuk Feti. Dan yang terakhir adalah alveolus. Siapa yang bisa menjelaskan? Ariance, menjelaskan tentang alveolus. Fungsi dari alveolus itu apa? Fungsinya adalah sebagai tempat mengandung oksigen dan karbon dioksida. Ya, baik. Berikan aplaus untuk Ariance. Untuk semua. Ya, untuk semua juga. Habis ini dulu. Nah, kita masuk ke tujuan yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi mekanisme sistem pernapasan dan gangguan pada sistem
terkontraksi, dan rongga dada akan mengembang serta diafragma ikut terkontraksi. Kalau ekspirasi, Mengeluarkan atau menghembuskan udara, Ibu. Kalau begitu udara keluar, maka otot pembusuk akan mengampis dan rongga dada juga akan berelaksasi. ya baik. Ikut sertakan dengan diafragma. Baik, yang dijelaskan oleh teman Yunce itu benar. Berikan aplaus untuk Yunce. Nah, kita masuk pada gangguan pada sistem pernapasan pada manusia. Nah, gangguan pada sistem pernapasan pada manusia itu ada apa-apa? Influenza, radang amande, asma, batuk pilek. Nah, Kanker paru-paru. nah dari gangguan sistem pernapasan itu cara pencegahannya seperti apa? Dari Jaga kebersihan. Hindari tempat yang mengandung polusi. Apalagi? Itu saya tahu, Ibu. Ya, dan kalau sudah Apabila terjadi terinfeksi maka harus ke dokter. Ya, berikan aplaus semua. Kalian semuanya pintar-pintar ya, sudah belajar kok. Sudah, Ibu. Ya, baik. Silakan bagian kalian dalam bentuk kelompok. Bagi dalam tiga kelompok. Berderet saja, Ibu. Satu, dua, tiga. Bagi dalam tiga kelompok, satu kelompok 3 orang. Sudah, Ibu. Itu beri waktu 5 menit untuk mengadakan diskusi. Satu ada 3 kelompok, ya satu kelompok 3 orang. Kertas mana sini? Ya sudah, Ibu. Ya silakan bagi ke depan untuk presentasikan hasil diskusi. Silakan Yunce. Yunce, kamu ketawa Kami apa? dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebutkan fungsi dari organ-organ pernapasan. Yang pertama, hidung. Di dalam hidung itu terdapat namanya silia atau rambut-rambut hidung. Fungsinya itu untuk menyaring udara yang masuk ke saluran pernapasan seperti debu atau kotoran lainnya. Yang berikut itu terdapat lendir. Lendir itu fungsinya untuk mengatur kelembapan yang ada di rongga hidung. Dan yang terakhir namanya polka, fungsinya mengatur suhu di dalam hidung. Yang kedua ada faring. Faring merupakan persimpangan antara jalur pernapasan dan makanan. Fungsi dari faring menyaring udara dari silia, kemudian meneruskan udara ke laring. Yang ketiga ada laring. Laring ini fungsinya untuk menghindari masuknya makanan ke saluran pernapasan dan juga penghubung antara faring dan trachea.
Yang keempat, trakea atau patung tenggorokan. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Yang kelima, trompus merupakan percabangan antara trakea, yaitu percabangan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Yang keenam, ada bronkiolus, merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Bronkiolus berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Yang terakhir ada alveolus, itu bentuknya seperti gelembung-gelembung, yaitu tempat pertukaran antara gas karbon dioksida dan gas oksigen. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Apakah ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Silakan Ibu. Kalau tidak ada, sekian dan terima Berikan kasih. aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kesempatan memberikan kepada kelompok 2. Di sini kami presentasikan hasil kerja kami yang bunyi soal itu jelaskan mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Nah, mekanisme pernapasan pada manusia itu ada dua. Yang pertama, inspirasi. Nah, inspirasi ini merupakan proses menghirup udara. Nah, ketika udara masuk, maka otot-otot tulang rusuk akan berkontraksi dan rongga dada akan mengembang serta diafragma ikut berkontraksi. Nah, yang kedua di sini ekspirasi. Nah, ekspirasi ini adalah proses mengeluarkan udara atau menghembuskan udara. Nah, ekspirasi ini begitu udara keluar, maka otot-otot tulang rusuk akan menipis dan rongga dada akan berelaksasi serta diafragma ikut berelaksasi. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Kelompok 1 dan 3. Ada pertanyaan? Kasih Bu. Terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3. Jadi soalnya yaitu mengenai jelaskan gangguan-gangguan pada sistem pernapasan manusia. Adapun gangguannya yaitu yang pertama influenza. Influenza ini disebabkan oleh terpaparnya virus influenza, yaitu gejalanya seperti bersin-bersin, batuk, hidung tersumbat, dan lain sebagainya. Yang berikut ada radang amandel. Radang amandel ini disebabkan oleh terpaparnya virus adenovirus, rhinovirus, dan influenza. Jadi gejalanya kadang orang yang suka flu itu sakit tenggorokannya, jadi itu merupakan tonsillitis. Yang berikut ada TBC. Bakteri tersebut akan menyerang pada sistem imun kita. Yang berikut ada asma, yaitu asma ini menyerang saluran pernapasan, misalnya ketika terjadi perubahan lingkungan seperti yang terjadi ada panas, kemudian tiba-tiba dingin, dan lain sebagainya. Sekian. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Kalau tidak ada, berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, dari materi kita hari ini kita bisa menyimpulkan materi kita ini tentang sistem pernapasan. Albertina, silakan. Jadi baik, materi kita pada hari ini dapat kita simpulkan bersama bahwa pernapasan yaitu merupakan proses pertukaran antara gas dalam tubuh manusia, yaitu gasnya berupa oksigen dan karbon dioksida. Yang berikut fungsi dari bernapas. Bernapas itu ketika kita bernapas, maka kita akan
dioksida atau CO2. Yang berikut ada pun fungsi lain dari bernapas, yaitu membantu mengeringkan oksigen ke sel-sel di seluruh tubuh. Yang berikut membantu untuk mencium sesuatu dan berbicara dan lain sebagainya. Ada pun organ-organ pernapasan pada manusia, yaitu ada hidung, ada faring, laring, trachea, bronchus, bronchiolus, dan yang terakhir ada alveolus. Yang berikut ada mekanisme sistem pernapasan. Ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Di mana inspirasi yaitu menghirup udara, sedangkan ekspirasi yaitu mengeluarkan atau menghembuskan udara. Yang terakhir yang berikut yaitu mengenai macam-macam gangguan pada sistem pernapasan. Pertama ada influenza, radang amander, ada TBC, asma, dan lain sebagainya. Ada pun cara pencegahannya, yaitu tetap jaga kebersihan, banyak minum air putih, hindari tempat yang banyak mengandung populasi udara, sering-sering berolahraga, dan yang paling utama yaitu apabila sudah terinfeksi maka dianjurkan untuk mengonsumsi antibiotik. Jika sudah parah maka harus konsultasi ke dokter. Sekian dan terima kasih. Berikan aplaus untuk Albertina. Albertina, kesimpulannya jelas sekali ya. Ya baik, sekian untuk hari ini. Apakah semuanya mengerti pelajaran kita hari ini? Mengerti, Bu. Paham Ibu? Ya, baik. Minta Regina maju dengan kita dalam buku apa itu? Oh, Berto. Silakan. Baik Ibu Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa dalam doa. Berdoa di dalam surga, Bapa yang bersembah di dalam anak Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas penyertaan dan perlindungan dari awal hingga pada akhir. Ya Tuhan, dalam pintu surga, sekarang kami akan kembali ke rumah masing-masing, ada yang bertutur dan serta kami perjalanan hingga kami boleh tiba di sana tempat kami masing-masing. Ya Tuhan, dalam pintu surga, hanya ini dua kami Tuhan, amin. Baik, terima kasih Berto. Berto, sekalian dengan Regina baca ke depan. Buka gambar.